Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Biarlah ibadah kita pagi ini membangkitkan semangat spiritual kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Tanda kita bersiap-siap melakukan ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan tercinta, Sabat bukan berbicara tentang hari Minggu saja. Sabat itu ada di hati kita. Sabat itu membuat kita harus berhenti dari rutinitas duniawi kita. Kita masuk ke hadirat Allah. Kita serahkan hidup kita ke dalam kuat kuasa-Nya. Tanda kita berserah. Mari sama-sama kita nyanyikan, berserah kepada Yesus. Tubuh
Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai minggu ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun Tuhan kami melayani di gereja dan jemaat kami di rumah masing-masing, biarlah Tuhan hadirat-Mu kami rasakan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kasih-Mu kami rasakan sama satu sama lain ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami ini Engkau urapi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua kami yang bertugas, biarlah Tuhan Engkau lingkupi dengan kasih-Mu, sehingga kami semua bisa dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita untuk melayani jemaat-Mu Tuhan, yang membutuhkan kekuatan spiritual dari kami, dari pelayan-pelayan yang telah Engkau percayakan. Biarlah semua kami yang bertugas Engkau urapi dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, bahagia itu bukan karena kita punya segalanya. Banyak orang yang punya segalanya, tapi hidupnya berakhir dengan tragis. Bahagia yang sesungguhnya itu adalah ketika kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Tanda kita meyakinkan kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan, Engkaulah bahagiaku. Kita nyanyi dengan semangat karena Tuhan adalah bahagia kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan membaca responsoria kita secara bersahut-sahutan. Nats yang diambil minggu ini Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Kita buka Alkitab kita ayat Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Kalau sudah dapat, kita akan mulai membacanya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah.
Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Kita bersama-sama, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Kita masih tetap berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri, kami berdiri di sini, saudara-saudaraku tetap berdiri di rumah masing-masing. Kita bersemangat karena kita sudah menyatakan kita mau terima Yesus, kita mau merasakan hadiratnya, dan kami percaya kita sudah rasakan itu. Tanda kita merasakan hadirat Tuhan yang sudah merasuki hati dan pikiran kita. Kita nyanyi dengan sukacita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar melingkupi kita. Semua kita boleh bertepuk tangan di rumah masing-masing. Mari kita sukacita. Syukurku
Kita akan membaca epistel kita yang tertulis 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 12, ayat 13 sampai 22. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita akan mulai membaca. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Walaupun kita kumpulkan persembahan di rumah masing-masing, boleh kita masukkan ke dalam amplop, kita antar ke gereja, atau boleh juga langsung kita transfer ke rekening gereja atau rekening bendahara yang ada di dalam buletin kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu itulah
Terima kasih buat saudara-saudaraku yang telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan menyanyikan, mohon Tuhan memberkati, jemaat kami undang untuk berdiri. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini. Agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengar warta jemaat dan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tetap sukacita, berkat Tuhan semakin berlimpah kepada anak-anaknya yang setia kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, warta jemaat kita di dalam sepekan ini yang berulang tahun hari perkawinan mulai dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2020 ada satu keluarga. Dan yang berulang tahun hari kelahiran dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ada sebanyak 19 orang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Berita sukacita. Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 telah lahir seorang putri di tengah keluarga Bapak Belman Mulyadi Tambunan dengan Ibu Roseta Sitanggang AMD Sektor C Sikambing. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Hari Kamis tanggal 21 bulan 5 2020 kita melakukan ibadah gabungan atau satu gelombang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus masuk jam 10 pagi tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun situasi kita saat ini dan kita dapat beribadah tetap tapi di rumah, kita sebagai anak-anak Tuhan selaku buah syukur kita, persembahan ataupun perpuluhan kita dapat kita sampaikan ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat gerejanya
dan bisa juga kepada bendahara melalui nomor rekening ataupun mengantarkannya ke gereja melalui sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati. Itulah warta jemaat yang ada di gereja kita ini di dalam sepekan ini. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan pada hari ini, sehingga kami bisa melayani dan beribadah, walaupun ibadah kami lakukan di rumah aja ya Bapa. Kami ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, bukan karena kuat dan kehebatan kami, namun itu semua karena berkat dan pengasihan-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami datang bersujud ke hadapan-Mu menyampaikan doa syafaat kami. Semuanya itu Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kami, permohonan kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, di dalam semua kegiatan atau aktivitas jemaat-Mu yang saat ini tidak bebas dan masih di rumah saja Tuhan. Kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Bapa, sehingga semua jemaat-Mu, khususnya kami bangsa Indonesia, yang saat ini supaya Tuhan kami buka hati pikiran, sehingga kami turut Tuhan dan dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami. Karena saat ini Tuhan kami seluruh dunia dilanda suatu penyakit yang mengkhawatirkan dan menakutkan bangsa-Mu, yaitu penyakit virus corona COVID-19 Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, Tuhan kami yakin dan memohon kepada-Mu ya Bapa, bentengi kami Tuhan dari virus corona tersebut, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan jauh dari virus corona ini ya Bapa. Dan kami mampu di dalam melakukan segala kegiatan kami walaupun di rumah, kami tetap bersyukur dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk pimpinan pemerintahan kami bangsa Indonesia, kepada Bapak Jokowi selaku pimpinan yang tertinggi negara kami ini Bapak, dan juga para menteri ataupun pimpinan di daerah terpelosok manapun Tuhan. Engkau berkati semua anak-anak-Mu ini sebagai pemimpin, agar mereka benar-benar pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kehendak saja ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berikan Tuhan kebijaksanaan, khususnya kami bangsa Indonesia, agar benar-benar Tuhan dapat menjaga diri dengan tuntunan berkat yang daripada Tuhan, dan tetap Tuhan kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang lansia, dan semua untuk jemaat-Mu, bahkan semua kerinduan jemaat-Mu Bapa, Engkau tetap campur tangan, sehingga semuanya tetap iman yang kuat dan tetap berserah kepada-Mu. Bapa di sorga,
Tuhan kami yang terkasih, kami juga berdoa Tuhan kepada semua para dokter atau medis bahkan perawat yang sebagai garda terdepan pada saat ini Tuhan. Mereka sebagai mendapat tugas untuk merawat orang-orang yang terkena COVID-19 saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, berikan semangat kepada mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Bapa, sehingga mereka dapat mengobati si pasien yang terkena COVID pada saat ini. Dan juga pasien Tuhan Yesus di dalam sakit corona ini Bapa, Tuhan Engkau berkati mereka, berikan kesembuhan juga kepada mereka, berikan Tuhan berkat-Mu kepada mereka, berkati obat atau makanan yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat sembuh dengan tuntunan berkat yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang melayani dimanapun Tuhan berada, khususnya di gereja kami, Gereja Metodis Kasih Karunia ini Bapa. Kau berkati pelayanan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini benar-benar melayani dengan tuntunan berkat yang daripada Tuhan. Demikian juga kami yang melayani pada saat ini di gelombang pagi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, agar kami benar-benar pelayan Tuhan, tetap mengandalkan Engkau, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, Engkau tahu pergumulan jemaat-Mu, anak-anak kami yang jauh dari kami. Kalau kami orang tua keterbatasannya untuk menjaga Bapa, tetapi kami tetap mau serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau jaga lindungi anak-anak kami. Engkau Tuhan Allah kami yang sungguh luar biasa, sehingga anak-anak kami ini menjadi anak-anak Tuhan, pengikut yang setia dan tetap mengandalkan Engkau. Berkati pendidikan mereka ya Bapa, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Walaupun jauh dari orang tua ya Bapa, khususnya saat ini susah untuk bertemu dengan anak-anak kami, bahkan keluarga demi keluarga, karena virus corona yang terjadi saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya, dan pada waktu yang dekat ini kami mohon kepadamu Bapa, virus corona ini akan musnah, sehingga kami dapat berkomunikasi dengan lebih dekat lagi tuntunan daripadamu. Khususnya kami dapat beribadah bersama-sama di gerejamu ini, di tempatmu yang kudus ini ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk yang berulang tahun saat ini, baik itu berulang tahun perkawinan dan berulang tahun hari kelahiran. Tuhan memberkati mereka, memberikan umur yang panjang, rumah tangga yang bahagia, damai sejahtera, dan memuji mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, kami sangat bersuka cita atas kelahiran seorang putri di tengah-tengah keluarga Bapak Melban Mulyadi Tambunan dengan Ibu Roseta Sitanggang. Tuhan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kami mau serahkan anak yang baru lahir ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar menjadi anak yang tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Tumbuh kembangnya Engkau Bapa campur tangan, sehingga tetap dalam keadaan sehat dengan sukacita yang daripadamu. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk ibadah kami hari Kamis tanggal 21 ini Bapa. Walaupun kami beribadah di rumah nantinya melakukan ibadah Bapa, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 21 ini dan digabung masuk jam 10 pagi Bapa. Engkau tetap hadir ya Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing, sehingga kami terberkati yang daripada Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang sungguh baik dan sangat luar biasa. Dan juga program-program gereja kami
kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar tetap Engkau Tuhan memberikan apapun yang dibutuhkan oleh gereja kami ini ya Bapa. Dan pimpinan jemaat kami, Bapak Pendeta Samendi dan Inang Guru Injil Boru Silaban, dan juga asisten Inang Pendeta Tamri Sitorus dan Amang Guru Injil Simanungkalit. Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, berkati juga di dalam segala aktivitasnya, berkati keluarga para hamba-Mu ini Bapa. Engkau tahu kerinduan hamba-Mu ini, Tuhan pasti menjawabnya dengan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Tetap aktivitas kami ke depannya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Itulah Tuhan permohonan kami pada saat ini. Allah kami yang sungguh baik dan sangat luar biasa. Terpuji dan termuliakanlah Engkau ya Bapa. Hapuskan dosa kami Bapa, agar berkat-berkat Tuhan bertambah di dalam setiap jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Segala Tuhan permohonan kami di dalam doa syafaat kami yakin dan percaya ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan, dan tetap berpengharapan kehendak-Mu lah yang jadi Bapa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Tamri Sitorus, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita akan mendengarkan singer kita menyanyikan lagu pujian ini lebih dahulu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan, saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi roh-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, supaya jiwa kami tenang bersama-Mu. Sama-sama kita nyanyikan Kubuka Hati. Kubuka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di antara
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memberikan pengajaran kepada kami hari ini. Kami mohon Roh-Mu menolong kami mendengar dengan benar. Kami mohon telinga kami, hati pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu dengan tenang. Roh-Mu menerjemahkan pada kami isi hati-Mu ini. Ketika kami mendengar firman-Mu, ketika firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, bantulah supaya kami tidak hampa. Biarlah juga hamba-Mu mendapat apa yang diinginkan oleh Roh-Mu. Umat-Mu mendapat karunia lebih dari Roh-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, firman yang mengajar kita pada pagi ini, Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai 21. Kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca firman ini. Kita memperhatikannya dalam hati kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema khotbah ini, Roh Tuhan bersama orang percaya. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes dalam teologianya dia agak kuat dalam hal pengajaran Tritunggal. Termasuk teks yang kita bahas kali ini. Kita akan melihat Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus dalam keagungannya dipadukan sedemikian dalamnya dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Yesus, nah kita mau diajar oleh Yohanes kali ini. Ketika Yesus akan naik ke sorga, tentu kaitannya dengan penolong menjadi inti dalam pengajarannya ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam penolong itu? Supaya kita hidup di dalam roh itu. Yohanes mau mengajar kita. Kita kembali lihat ayat 16. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini letak kunci. Tapi saya akan baca dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ini menjadi kata kunci. Jikalau kamu mengasihiku. Yesus katakan itu kepada murid-murid. Ketika dia akan meninggalkan, dia naik ke sorga. Pesan pengajaran itu dia tekankan. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu lagu. Saya kalau menyanyikan ini, kadang-kadang harus berpikir ulang dan merenungkan kata-katanya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya percaya kita tahu lagu ini Bapak Ibu saudara-saudara. Letak yang diajarkan Yohanes, Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jadi sangat-sangat penting koreksi kritis iman kita setiap jiwa. Saat firman ini disampaikan Yesus kepada murid, mereka adalah orang-orang yang sama dengan Yesus melayani. Mereka adalah orang-orang yang membagi firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa, lalu mereka bisa menyembuhkan orang. Mereka adalah orang-orang yang sama makan dengan Kristus. Tapi pesan yang benar, pengajaran yang hakiki, Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Jiwanya di situ, Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan-jangan aku ini pun sebagai pendeta tidak sampai pada titik itu. Jikalau kamu mengasihi aku, bukankah sering tanpa kita sadari menjadi murid Kristus? Batas kita hanya sampai pada level, aku sudah melayanimu, aku memujimu, aku beribadah kepadamu. Jemaat Tuhan, sesungguhnya
itu tidak cukup menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia. Tetapi Tuhan katakan harus dibuktikan dengan melakukan segala perintahnya. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Ada satu kisah seorang janda yang sudah tua. Dia sudah sakit-sakitan. Dia berpikir, tinggal inilah yang bisa kukerjakan dalam hidupku. Jadi dia mengukur nilai imannya. Dia mengukur nilai kasihnya kepada Kristus. Satu waktu dia belikan buku tulis, dia belikan pulpen, dia belikan roll. Dan setiap hari dia garisi buku tulisnya itu. Dia buat nomor, tanggal, apa yang dikerjakannya. Lalu dia tulis. Setiap hari dia mendoakan seorang, dia tulis. Setiap hari dia melakukan kasih kepada orang lain, dia tulis. Setiap hari dalam hatinya dipenuhi dengan pengampunan, dia tulis. Apa yang dia kerjakan yang disuruh oleh Alkitab, dia tulis. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dia meninggal. Lalu ketika dari tilamnya dia diangkat ke rumahnya yang tidak dikerjakan tangannya. Anak-anaknya melihat satu buku dengan roll dan pulpen. Lalu mereka membaca tulisan ibunya. Dan tulisan itu membuat semangat baru. Dan tulisan itu membuat anak cucunya mengalami hidup baru. Dan tulisan itu membuat anak cucunya terberkati. Dan tulisan itu membuat anak cucunya lebih mengasihi Kristus. Jadi bisa terukur Bapak Ibu saudara-saudaraku. Aku bisa mengukur kualitas imanku sesungguhnya. Ibu bapak bisa mengukur nilai iman kita masing-masing. Penekanannya adalah kualitas kasih itu kepada Kristus. Sejauh mana, di tingkat mana, sebanyak apa kita melakukan firman Allah. Tanpa kita berada pada titik itu, perlu cara berpikir kita pikirkan tentang kasih kepada Yesus. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, yang kedua yang mau diajarkan oleh firman ini adalah bagi yang mengasihi Allah sesungguhnya ada janji khusus. Kehadiran yang mendalam dalam hidup seseorang yang mengasihi Kristus. Kita cek firman mengajar itu ayat 16 dan ayat 23. Kita lihat Alkitab kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kata penolong yang lain itu, Alkitab Yunani mencatat, dia tulis di situ Parakletos. Makna dari Parakletos itu Bapak Ibu Saudara-saudara
banyak. Dia bisa memberi makna penghibur. Dia bisa memberi makna penguat. Dia memberi makna roh yang menjamah hati. Dia bisa mempunyai arti sebagai pengasuh, sebagai perawat, sebagai pengajar dalam kebenaran, dan selalu dipanggil untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongannya. Dengan sederhana jemaat Tuhan, seorang yang mengasihi Yesus pastilah ia memiliki perbedaan hidup karena roh itu berpihak kepadanya. Roh akan selalu mengasuhnya, roh akan selalu mengajarinya, roh akan selalu membimbingnya, roh akan selalu merubah hidupnya. Dan tidak akan pernah kita menemukan seorang berubah kalau roh Allah tidak merubahnya. Jangan kita mengharapkan orang untuk mengampuni ketika roh pengampun itu tidak ada di dalamnya. Kita tidak akan bertemu dengan orang yang melakukan kebenaran karena roh itu adalah kebenaran jika roh itu tidak di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan pernah kita merasakan ibadah yang benar di hadapan Allah jika roh tidak di dalam ibadah itu. Kita bisa lihat Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan, apa yang mau kita hidupi dari pengajarannya hari ini? Yang pertama, tanpa mengasihi Kristus, hidup kita ini hanya akan mempunyai usaha menuruti firman hanya sebatas legalisme. Di situ saja tangganya. Kita hanya sebatas peraturan, sebatas hukum saja. Sebab mengasihi berarti melakukan firman Allah. Mari sama-sama dikritisi oleh firman. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah hidupku ini dalam Roh Kudus? Sebab hanya orang yang dalam Roh Kuduslah yang dapat merasakan. Situ dia. Hanya orang yang dalam Roh penolong itulah, roh yang lain itulah, roh yang diturunkan Kristus itulah, orang dapat merasakan, orang dapat melihat Kristus, karena Allah Tritunggal akan datang menjumpai orang-orang yang di dalam roh Allah. Bahasa Batak Bibel kita 19 katakan itu ikoromahami, itu ya. Allah Tritunggal itu datang. Jadi bukan lagi orang yang dalam roh itu yang mencari, tapi Allah Tritunggal itu yang datang mencari, menjumpai dan hidup tinggal di dalam kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami mengerti di dalam roh-Mu. Keinginan-Mu di dalam roh-Mu. Supaya kami membuka hidup kami. Kami semakin diperbaiki. Kami di dalam roh-Mu yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri.
Kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus mulia dan berkuasa dan berkasihan. Amin. Biarlah kita hidup di dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Damai sejahteranya turun di hatimu. Hari ini, besok, sampai Dia kembali menjemputmu untuk kehidupan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua.